Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Puji nama Tuhan, kita sudah memasuki bulan Agustus di tahun 2026. Di bulan Agustus ini kita akan banyak belajar tema khotbah tentang new creation. Menjadi ciptaan yang baru, menjadi manusia baru. Ya, saya sangat prihatin karena hanya sedikit gereja yang mengajarkan tentang kelahiran baru. Ya, ada banyak gereja yang tidak pernah mengajarkan tentang menjadi ciptaan baru, menjadi manusia baru. Ya, ini sangat penting sekali. Kalau kita cuma beragama Kristen, ya kita tidak mengalami kelahiran baru, kita hanya percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi tidak pernah mengalami kelahiran baru, maka kita tidak akan bisa diselamatkan. Ya, kita akan masuk ke neraka. Karena percaya itu harus disertai dengan metanoia dan kelahiran baru sehingga orang tersebut mendapatkan jaminan keselamatan. Ya, oleh sebab itu kita akan sama-sama membuka kepada firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Yohanes pasal 3 16 sampai 18. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman, sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah. Ya, amin. Demikian firman Tuhan. Ya, saya percaya ini ayat sangat hafal. Kita hafal dengan baik. Ini merupakan ayat hafalan anak-anak sekolah minggu. Ya, berapa banyak yang hafal? Yohanes pasal 3 16. Yang hafal angkat tangan. Ya, masa cuma 5 orang? Ya, ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, pendapat umum mengatakan bahwa apa sih ayat ini artinya? Ada yang tahu Bapak Ibu Saudara? Ya. Bagi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, ya, satu hari ketika kelak nanti ketika dia mati, maka dia akan mendapatkan hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam kerajaan surga. Ya, ayat ini bisa diartikan seperti itu, tidak salah. Ya, cuman kurang lengkap, Bapak Ibu Saudara. Nah, karena di sini kata hidup itu, ya. Oke, next berikutnya. Kata hidup ini dalam bahasa aslinya, bahasa Gerika adalah zoe. Ya. Zoe ini kurang tepat. Next. Ya. Kata zoe ini kurang tepat diartikan dengan kata hidup. Ya. Karena ya memang tidak mudah Bapak Ibu Saudara untuk kita ini bisa mendapatkan kata yang tepat dari satu bahasa kepada bahasa yang lain. Seringkali tidak ada kata yang bisa betul-betul mewakili, ya. Tidak usah jauh-jauh. Antara bahasa Jawa dan bahasa Indonesia itu ada banyak hal, karena bahasa Jawa itu lebih lengkap, ya. Sedangkan bahasa Indonesia cukup terbatas vocabulary-nya, ya. Sehingga seringkali tidak ada artinya. Contoh ya. Ya. Ketika kita melihat anak, ya, bocah petakilan, ya. Petakilan tahu Bapak Ibu? Tahu ya petakilan? Tolong disebutkan bahasa Indonesianya petakilan apa? Ada yang tahu enggak? Petakilan itu apa? Ya. Kalau bahasa Inggris turn upside down, ya. Muter-muter munyer, ya. Petakilan apa bahasa Indonesia? Enggak ada kan? Enggak ada yang tepat. Enggak ada kata-kata bahasa Indonesia yang tepat bisa menggantikan kata petakilan tersebut. Ya. Yang lainnya buyuten. Ya. Buyuten itu kan gemetar untuk orang tua. Kalau gemetar itu dalam bahasa Jawanya dredeg. Ya. Itu untuk umum. Tetapi buyuten ini khusus gemetar untuk orang tua. Ya.
tangannya suka, mungkin bahasa Inggrisnya tremor. Nah, tidak ada kata yang tepat yang bisa menggantikan satu kata kepada kata yang lain. Demikian juga dengan kata soe, ya. Ada hamba Tuhan yang ngomong, yang pernah khotbah di sini, oh soe itu hidup berkelimpahan. Wah ngawur. Ya. Soe, ya diartikan kata hidup ini kurang lengkap, kurang pas. Ya. Coba next berikutnya, kira-kira apa yang tepat ya? Ya, next berikutnya. Yang bisa menggantikan kata soe tersebut. Jangan diklik semuanya. Satu lagi. Nah saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saudara yang usianya 50 tahun ke atas, ketika masih SMP ya, kalau sekarang namanya ilmu biologi. Ya. Zaman saya dulu SMP, ya itu bukan ilmu biologi. Ya, ada yang tahu? Ada yang tahu? Ilmu apa? Ilmu hayat. Kamu sudah tahu, jangan ngomong dulu. Pagi udah, jangan diisi dulu kamu ya. Ilmu hayat. Ya, ilmu hayat. Nah, kata ini sangat mendekati dengan kata hidup. Ya, soe. Ya. Jadi hayat ini bukan enggak tepat diartikan hidup, tetapi hayat ini lebih kepada nature, ya, divine nature, ya, God's nature, hayatnya Tuhan, ya, itu Tuhan berikan dalam hidup kita, ya, sehingga ketika kita ini diberikan hayat Tuhan yang kekal dalam hidup kita, maka kekekalan itu sudah ada. God's nature, divine nature sudah ada dalam hidup kita, ya. Nanti terus akan berlangsung sampai kita meninggal dan masuk surga, ya. Hayat yang kekal. Nah, hayat yang kekal ini suci, Bapak bisa. Next berikutnya, diklik. Hayat yang kekal ini kudus suci. Sedangkan hayat manusia yang kita miliki, yang kita warisi dari kedua orang tua kita adalah hayat yang berdosa. Ya, sin by nature. Ya. Contohnya Bapak Ibu, ya. Contohnya, burung itu hayatnya terbang di udara. Ikan, ya, nature-nya itu hayatnya berenang di laut, di sungai. Nah, anjing berjalan di darat. Ini enggak bisa dibalik-balik. Anjing suruh hidup di air enggak bisa. Ya. Bukan habitatnya, bukan hayatnya. Ya. Burung suruh jalan seperti anjing bisa, tetapi enggak akan bisa lama. Dia akan terbang. Nah, demikian juga dengan hayatnya manusia dengan hayatnya Tuhan, itu beda. Hayat manusia itu berdosa. Dan satu hal yang Tuhan Yesus tidak bisa kerjakan, Tuhan tidak bisa mengerjakan, mustahil bagi Tuhan mengerjakan. Mengubah hayat yang berdosa ini menjadi hayat yang suci, itu tidak bisa. Yang bisa Tuhan lakukan, mengganti, ya, memberikan hayat yang baru. Ya. Hayat manusia yang berdosa tetap ada. Ya. Tetapi Tuhan memberikan hayat yang baru, God's nature dalam hidup kita. Sehingga ketika orang terima Yesus, maka pada saat itu dia memiliki dua hayat, ya, yaitu manusia lama dan manusia baru. Dan keduanya itu bertentangan, ya. Yang satu ingin berbuat dosa, yang satu ingin melakukan perintah-perintah Tuhan. Nah, itu God's nature. Ya, itu hayatnya Tuhan. Oke, dilanjut next berikutnya. Nah, apa yang dimaksud dengan hayat manusia yang berdosa? Ya. Orang itu tidak usah diajari untuk bohong. Kira-kira di sini ada orang tua yang ngajari anaknya bohong. Kamu kalau ditanya gurumu, bohongi saja gurumu. Dia bodoh nggak tahu apa-apa. Ada yang gitu, ngajarin anaknya gitu. Nah,
ngajari anaknya bohong? Enggak ada kan? Tapi kira-kira nanti anaknya bisa bohong enggak? Bisa. Itulah hayat berdosa. Saudara enggak perlu ngajar anak laki-laki saudara. Kamu kalau dipukul sama temenmu balas. Ya. Ada yang ngajar gitu? Enggak ada kan? Tetapi kalau anak Anda dipukul, balas enggak? Balas langsung. Ya. Inilah hayat manusia yang berdosa. Dan Tuhan berikan hayat yang baru, hayat yang suci, yang God's nature, divine nature, yang memampukan kita, membuat kita ini hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Nah, nanti hukum Taurat, ya, firman Tuhan itu digenapi di dalam hayat manusia yang baru, divine nature itu yang ada dalam hidup kita, ya, akan digenapi sehingga kita menjadi orang-orang yang hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kekudusan dan kesucian. Ya. Nah, itu. Nah, oke. Sekarang next berikutnya. Poin pertama. Ada 4 poin yang bisa kita pelajari pada siang hari ini, ya. Kapan hidup kekal itu kita terima? Kita akan buka dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat yang ke-11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Ya. Banyak orang punya persepsi yang kurang tepat tentang beroleh hidup yang kekal tersebut. Mereka berpikir nanti gini, nanti kalau saya sudah mati, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan mendapatkan hidup yang kekal. Ya, akan. Ya. Tapi kalau kita baca ayat 1 Yohanes 5 ayat 11 dikatakan, inilah kesaksian itu, Allah akan mengaruniakan hidup yang kekal. Betul? Inilah kesaksian itu, Allah belum mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita. Betul? Salah. Inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan, Tuhan sudah mengaruniakan, memberikan hidup yang kekal, God's nature, divine nature. Makanya kalau pemikirannya hidup kekal itu nanti hidup dalam surga, makanya kurang pas, ya. Justru, ya, yang namanya divine nature itu Tuhan sudah berikan. Ya. Yang Tuhan berikan saat ini juga ketika orang membuka hati, percaya, menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya. Maka pada saat itu juga orang tersebut dilahirkan kembali dan diberikan divine nature atau hayatnya Tuhan. God's nature Tuhan berikan dalam hidup kita. Agar kita mampu hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Karena tanpa God's nature, tanpa divine nature, kita itu tidak bisa masuk surga Bapak Ibu. Ya. Selama kita hanya memiliki human nature, ya, hayatnya manusia, kita pasti masuk neraka. Yang bisa masuk surga itu bukan human nature atau hayatnya manusia. Yang bisa masuk surga adalah hayatnya Tuhan yang ada dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Ya. Nah, oke, next berikutnya. Dan kita lihat lagi, nah kata kekal. Ya, soe tadi adalah hidup yang kekal. Kata kekal itu dalam, ya, teksnya berikutnya. Kata kekal itu dalam bahasa Inggrisnya adalah eternal, everlasting, immortal. Ya, selama-lamanya dan tidak bisa mati. Jadi God's nature, hayatnya Tuhan yang Tuhan berikan dalam hidup kita itu akan tinggal terus sampai kepada kehidupan yang kekal, sampai surga, sampai kita mati. Itu akan kita bawa terus dan itu everlasting, kekal, eternal, immortal, enggak bisa mati. Nah, di sini kata perbuatan ada di luar keselamatan. Sola gratia, sola fide. Keselamatan adalah kasih karunia melalui iman. Ya. Nah, ini bedanya. Kekristenan dengan agama
Agama di sana di luar mengajarkan kamu harus berbuat A sampai Z. Melakukan hukum-hukum dari 1 sampai hukum ke 100. Harus melakukan kewajiban-kewajiban agama. Sehari berdoa 7 kali, seminggu puasa 2 kali. Ya, dan harus melakukan bertapa dan lain sebagainya, ritual-ritual agama. Ya. Tetapi kekristenan berbeda. Keselamatan yang Tuhan berikan bukan karena perbuatan baik. Walaupun kita harus berbuat baik. Walaupun kita harus berbuat benar, tetapi perbuatan kita tidak pernah bisa membawa kita masuk surga. Yang bisa membuat kita masuk surga semata-mata karena anugerah Tuhan Yesus yang Tuhan Yesus lakukan di atas kayu salib. Dan ketika kita percaya, Tuhan berikan kita kehidupan yang baru, yaitu God's nature, ya. Hayatnya Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga kita diselamatkan bukan karena perbuatan tetapi karena anugerah. Karena kasih karunia. Ya. Next berikutnya, ini kita lihat. Ya. Kalau perbuatan, ya, orang Kristen tetap harus berbuat baik, harus berbuat benar, harus melayani, ya. Harus banyak berdoa, memberitakan Injil, memenangkan jiwa-jiwa, ya. Itu harus kita lakukan, tetapi bukan untuk masuk surga. Salah. Bukan untuk selamat. Ya. Segala perbuatan baik yang kita lakukan, ya, pelayanan kita, doa-doa kita melakukan perintah-perintah Tuhan untuk mendapatkan reward, upah. Ya. Sehingga nanti upah yang kita terima satu dengan yang lain tidak ada yang sama. Ya, kalau ada orang Kristen, ya hidupnya benar, tapi ke gereja ya ke gereja, aktif, ya, tapi enggak pelayanan, ya. Mungkin saat di rumah juga enggak pernah, ya, selamat. Tetapi beda dengan orang yang melayani Tuhan sungguh-sungguh, dengan orang yang memiliki waktu saat teduh, jam 5 pagi sudah bangun berdoa memuji menyembah Tuhan, atau mungkin di malam hari jam 12 malam menyembah Tuhan sementara yang lain sudah ngorok. Nah ini tentu beda. Oke, kita akan baca ayatnya Matius 16 ayat 27. Sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya. Pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ya, kalau saudara membaca ayat ini dalam versi bahasa Indonesia, saudara akan bisa salah interpretasi. Ya, saya mau tanya, menurut saudara, apa arti ayat ini? Sebab anak manusia Tuhan Yesus akan datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Ini arti ayatnya kira-kira apa ya? Tolong dijawab. Ya, enggak apa-apa, salah enggak apa-apa. Enggak saya suruh push up. Kira-kira ayatnya artinya apa? Tuhan akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Maksudnya apa? Apa seperti ini? Nanti kalau Tuhan Yesus datang, ya, ini memang pengadilan khusus untuk orang-orang Kristen, untuk orang-orang percaya. Nanti yang banyak berbuat salah, banyak berbuat dosa akan dihukum. Sedangkan yang banyak melakukan perbuatan baik, yang melayani Tuhan, yang suka doa, suka baca Alkitab akan mendapatkan hadiah yang banyak. Gitu. Nah, bukan seperti itu Bapak Ibu. Ya, arti ayat ini bukan seperti itu. Kalau kita baca dalam teks bahasa Inggrisnya, ya, next berikutnya itu ada sedikit kutipan. Nah ini, ya, saya tidak tulis semuanya. Dalam King James Version dikatakan, ya, he shall reward, ya, every man according to his work. Jadi di sini berbeda karena bahasa Indonesia membalas itu seakan-akan punya konotasi kalau orang itu berbuatnya kesalahan terus akan dihukum, berbuat benar akan diberikan upah. Tetapi di sini justru yang Tuhan berikan adalah reward, nggak ada penghukuman. Ya, he shall reward every man according to his work. Dia akan memberikan penghargaan sesuai dengan apa yang dilakukan. Kalau banyak melayani Tuhan, ya, sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, suka berdoa, suka membaca Alkitab, suka berdiam di hadapan Tuhan, ya, maka akan mendapatkan
reward semakin banyak di dalam hidup kita. Ya. Oke, berikutnya next. Nah. Apakah kita percaya Yesus tetapi terus hidup dalam dosa lalu nanti minta ampun dan pasti masuk surga? Nah, ini tanda tanya besar. Ya. Tadi saya katakan, ya, ada banyak orang itu beragama Kristen, tapi tidak kenal Yesus secara pribadi. Tidak pernah dilahirkan kembali, tidak pernah menjadi manusia baru. Ini banyak gereja yang tidak mengajarkan. Sehingga setiap kali saya mengadakan kelas pemuritan, saya tanya, apakah Anda sudah lahir baru? Sudah Pak. Kamu lahir baru? Kenapa? Dibaptis air. Oh salah. Lahir baru bukan karena dibaptis. Itu kesalahan besar. Nanti saya sampaikan di minggu keempat. Ya. Kelahiran baru terjadi bukan karena baptisan air. Salah. Ya. Beda. Kelahiran baru bukan baptisan air. Ya. Kalau ada orang Kristen yang ngakunya percaya sama Tuhan Yesus, ya, ngakunya lahir baru tetapi tetap hidup dalam dosa. Jatuh bangun dalam dosa. Ini itu terus. Ya, itu namanya ikatan. Orang Kristen sejati tidak ada ikatan dalam hidupnya. Yang percaya katakan amin. Karena Tuhan sudah membebaskan kita. Nah, orang yang seringkali jatuh bangun dalam dosa yang itu saja, ya. Itu bukan orang Kristen sejati. Ya, bukan orang Kristen yang kenal Yesus secara pribadi. Saya kenal Yesus walaupun tidak pernah melihat Tuhan Yesus. Ya, tetapi hati saya tahu, saya kenal Dia. Dia adalah Tuhan Yesus, Tuhan dan juru selamat saya. Itu orang yang sudah lahir baru akan kenal Yesus secara pribadi. Ya, ada perbedaan besar antara pengajaran saya dengan hypergrace. Hati-hati ya, kayaknya hampir mirip pengajaran hypergrace, bukan karena perbuatan anugerah, tetapi kebablasan. Ya, kan hypergrace mengajarkan ya kamu udah usah minta ampun dosamu sudah diampuni. Wah, salah. Ya. Dosa masa lalu, dosa sekarang dan dosa yang akan datang sudah diampuni. Ini salah. Ya, tidak. Kita tetap harus minta pengampunan atas segala dosa. Dosa masa depan yang belum dilakukan ya kita pada saat kita melakukan akan diampuni. Tetapi hypergrace mengajarkan pengajaran yang sesat, ya, karena dosa yang belum dilakukan sudah diampuni. Nah ini bukan pengajaran Calvin, ya, berbeda. Oke, next berikutnya. Nah, pada waktu kita membaca ayat atau perikop, ya, kita harus belajar siapakah yang dimaksud, sekalian next berikutnya, siapakah yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Ya. Apakah itu serigala, ya, anjing, babi, kambing, domba, atau anak. Nah contohnya dalam 2 Petrus pasal 2 ayat 22. Ya, silakan. Bagi mereka cocok apa yang dikatakan peribahasa yang benar ini. Anjing kembali lagi ke muntahannya dan babi yang mandi kembali lagi ke kubangannya. Ya. Anjing ya muntah ya dimakan lagi muntahnya. Babi sukanya berkubang dalam lumpur, hidup dalam dosa. Sudah dimandikan, melihat ada kubangan lagi, ya mandi lumpur lagi. Itu babi. Nah, kalau itu anjing, itu babi, artinya ini bukan orang Kristen sejati, hanya beragama Kristen, ya, tetapi tidak kenal Yesus, tidak lahir baru, tidak menjadi ciptaan yang baru. Tetapi kalau domba adalah orang Kristen sejati, orang Kristen yang sudah dilahirkan kembali. Kita anak, ya, anak Tuhan. Sudah dilahirkan kembali, mengenal Bapaknya secara pribadi, kenal Yesus secara pribadi, itulah domba. Ya. Nah ini saudara bisa melihat perbedaannya, kalau domba itu adalah born again Christian, menjadi ciptaan baru. Sedangkan anjing dan babi walaupun KTP-nya Kristen, tetapi dia
bukan betul-betul orang Kristen sejati. Ya, karena jatuh bangun di dalam dosa-dosa yang itu saja dan tidak pernah bertobat. Oke, ini yang pertama. Next berikutnya. Nah, yang kedua, metanoia. Metanoia artinya adalah pertobatan. Nah, kata bertobat dalam bahasa Indonesia, sekali lagi, kata bertobat ini tidak bisa menggantikan kata metanoia. Kenapa saya katakan demikian? Beda. Ya. Kata bertobat menurut bahasa Indonesia kurang lebih gini. Dulu suka main perempuan, perzinahan, percabulan, suka LGBT, suka mabuk-mabukan, judi, korupsi, pakai narkoba dan lain sebagainya. Sekarang tidak. Maka menurut bahasa Indonesia orang ini sudah bertobat. Ya, tetapi menurut Alkitab orang ini belum metanoia. Sudah bertobat secara fisiknya, tetapi metanoia bukan cuma perubahan di dalam perilaku tindak laku kita di luar, tetapi manusia bagian dalam kita itu berubah. Change the mind, berubah pola pikir, pedoman hidup, pegangan hidup, tujuan hidup, visi hidup itu berubah secara total. Itu namanya metanoia. Sehingga kalau ada orang berkata begini, ya, dia sudah bertobat. Dulu dia suka main perempuan, percabulan, perzinahan, ya, suka tawuran, suka mabuk-mabukan, suka narkoba. Sekarang sudah tidak lagi. Orang itu sudah bertaubat. Ya, itu menurut mereka. Tetapi menurut Alkitab, ya, orang ini belum mengalami metanoia. Karena metanoia bukan sekedar berubah dulu dosa, sekarang bukan cuma itu. Bahkan yang menurut Alkitab, ya, setiap orang harus mengalami metanoia. Bukan cuma pertobatan, berubah manusia bagian dalam kita, inner man kita itu berubah hidupnya. Ya. Jadi dalam pengertian metanoia, orang yang paling baik pun seluruh dunia, dia harus metanoia. Orang yang tanggung jawab, tidak pernah berzina, ya, sayang istri, sayang anak, tidak pernah judi, tidak pernah nipu orang, ya. Perlu metanoia enggak? Perlu. Karena metanoia ini adalah mengenal Yesus secara pribadi, dilahirkan kembali, percaya Yesus, metanoia, lahir baru, ini sebuah rangkaian yang tidak bisa diputuskan. Ya. Kalau tadi saya katakan perbuatan tidak mempengaruhi keselamatan, tetapi ya, orang Kristen sejati, ya, dia percaya kepada Tuhan Yesus, mengalami metanoia, mengalami kelahiran baru, akan diselamatkan. Hidupnya pasti akan berubah. Nah, oke. Next berikutnya. Lagi? Udah, terus lanjut. Next. Nah, ini. Daud yang dipakai Tuhan secara luar biasa pun masih bisa berbuat dosa, apalagi kita. Nah, kisahnya Daud ini banyak dipakai oleh orang-orang Kristen yang tanpa kelahiran baru, yang suka jatuh bangun dalam dosa, dalam perzinahan, percabulan dan lain sebagainya. Oh, Daud saja dipakai Tuhan secara luar biasa. Daud itu berperang kemanapun selalu mendapatkan kemenangan. Daud itu bisa mendengarkan suara Tuhan. Daud itu punya double porsi pengurapan. Ada pengurapan raja, ada pengurapan imam. Itu adalah simbol bagi orang-orang kita sebagai orang-orang percaya. Kita juga punya double pengurapan. Pengurapan raja punya kuasa untuk mengusir setan, juga pengurapan imam artinya kita bisa mendengarkan suara Tuhan. Nah, Daud aja dipakai Tuhan secara luar biasa, juga bisa hidup jatuh dalam dosa. Tapi perlu digarisbawahi. Daud berzina itu cukup sekali dan tidak pernah diulangi lagi. Garis bawahi. Ya.
Kalau orang Kristen memakai ayat ini untuk membenarkan perbuatannya, ya, berulang-ulang jatuh bangun dalam dosa. Artinya orang ini bukan betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Cuman beragama Kristen. Tidak mengenal Yesus secara pribadi. Ya. Nah, oke, next berikutnya. Nah, saya ingin bertanya, orang pikiran kotor dosa apa enggak? Halo? Orang punya pikiran kotor dosa? Tidak laki, tidak perempuan, pasti punya pikiran kotor. Dosa. Lalu orang berzina secara fisik, dosa enggak? Jelas dosa. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, orang punya pikiran kotor dan orang berzina, dosanya sama enggak? Sama. No. Ini banyak hamba Tuhan mengatakan, ya, dosa itu tidak ada kecil, tidak ada besar. Semuanya sama, dosa ya dosa. Tapi saya katakan berbeda. Kenapa? Ya. Orang pikiran kotor, ya, dia melakukan dosa. Ya. Tetapi orang yang melakukan perzinahan bukan saja melakukan dosa, tetapi melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jadi beda, Bapak Ibu Saudara. Orang punya pikiran kotor dengan orang yang melakukan perzinahan secara fisik, ya, itu berbeda. Saya mau tanya nih, ibu-ibu yang sudah menikah, punya suami, kalau kira-kira suami Anda suka nonton bokep, ya, pikiran kotor, video porno itu bokep, ya, pikiran kotor, ya. Kira-kira ada enggak ibu-ibu istri-istri yang berkata, Papa, daripada kamu pikirannya kotor, sana sekalian main perempuan sana, tak bayarin. Ada yang gitu? Halo? Ada nggak gitu? Kalau dosa pikiran kotor dan dosa perzinahan secara fisik sama, kira-kira ada nggak istri-istri yang gitu? Ya, Mbak Ratna, Mbak Irsa, Cieni, kira-kira kalau suamimu pikirannya kotor, ya, Papa timbang pikiranmu kotor, sana main perempuan gitu? Enggak kan? Mending pikirannya kotor daripada main perempuan, betul nggak? Beda. Orang punya pikiran kotor, dosa, harmatia. Bahasa Yunaninya, bahasa Girika, bahasa aslinya, harmatia. Tetapi orang yang melakukan perzinahan secara fisik bukan cuman harmatia atau dosa, tetapi sudah paranomia, anomia, melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Oke, kita lihat ayatnya. Mari tampilkan teks berikutnya. 2 Samuel 12 ayat 9. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Uria orang Het itu kau biarkan ditewaskan dengan pedang. Istrinya kau ambil menjadi istrimu. Dan dia sendiri telah kau biarkan dibunuh oleh pedang Bani Amon. Ya. Tuhan katakan melalui Nabi Nathan. Nabi Nathan menegur Daud setelah dia berzina dengan Batseba dan membunuh suaminya Uria lewat tangan orang lain. Ya. Mengapa engkau menghina Tuhan dengan melakukan apa yang jahat di matanya? Harusnya dikasih warna yang berbeda. Melakukan apa yang jahat di matanya. Mas Danang ya, kasih warna supaya lebih bisa lihat ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Daud berzina dengan Batseba itu melakukan apa yang bukan sekedar berdosa, bukan sekedar berbuat dosa. Orang mungkin salah bicara berbuat dosa. Orang punya iri hati, kedengkian, kesombongan itu dosa. Tetapi bukan kejahatan, ya. Bukan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ketika Daud berzina dengan Batseba, ya, firman Tuhan katakan mulai Nabi Nathan, engkau menghina Tuhan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Oleh sebab itu, saya rindu, oke lah, Anda tidak sempurna, saya juga tidak sempurna. Anda mungkin bisa salah bicara, ya, keceplosan ngomong menghina orang lain, ya. Anda mungkin masih bisa marah-marah,
Mungkin Anda masih bisa ada iri hati, kedengkian, kesombongan ya. Itu dosa. Tetapi jangan sekali-sekali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Korupsi, berzina, ya, narkoba, judi, mabuk-mabukan. Itu adalah apa yang jahat di mata Tuhan. Ngerokok dosa enggak? Dosa. Tetapi ngerokok tidak melakukan apa yang jahat. Kan enggak ada orang rokok ditangkap polisi. Ya, ada orang rokok tangkap polisi. Orang pakai narkoba tangkap polisi, iya. Nah, di sini saudara, ya, bahwa ada perbedaan antara orang yang berbuat dosa dengan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Itu berbeda. Ya, itu poin kedua. Poin ketiga, oke, next. Ya, Daud hanya berbuat dosa sekali, setelah itu dia bertobat sungguh-sungguh, tidak mengulangi lagi. Oke, dilahirkan kembali. Nah, ya, new creation, ya, kita terima God's nature itu karena kita dilahirkan kembali. Yohanes 3 ayat 4 sampai 5. Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah." Ya, ini dilahirkan kembali menjadi manusia baru, menjadi new creation. Ya, ya, ini syarat untuk kita bisa masuk di dalam kerajaan surga. Ya, tanpa kelahiran baru, orang Kristen tidak bisa masuk surga, masuk neraka. Karena banyak, makanya saudara melihat orang-orang yang dibawa ke neraka. Dia banyak melihat orang Kristen masuk di neraka. Yaitu orang Kristen yang tidak mengalami kelahiran baru. Ya. Orang itu hanya beragama Kristen. Tapi tidak betul-betul mengenal Yesus secara pribadi. Tidak pernah dilahirkan kembali. Orang yang dilahirkan kembali hidupnya pasti berubah. Ya, pasti menghasilkan buah. Ya. Orang-orang Kristen yang di neraka adalah orang Kristen yang tidak pernah lahir baru. Ya. Dia tidak kenal Yesus secara pribadi. Sehingga dia tidak bisa masuk surga. Sebaliknya dia masuk kerajaan neraka. Nah, ini akan saya bahas nanti minggu keempat tentang menjadi manusia yang dilahirkan kembali, new creation. Oke, poin keempat, next berikutnya adalah percaya. Bukan I believe God, tetapi I believe in God. I trust God, bukan I just trust. I trust in God. Ya. Jadi kata percaya bukan sekedar percaya, percaya sungguh-sungguh, ya, ya. Trust in Him, ya. Trust in God, believe in God, percaya yang sungguh-sungguh, bukan sekedar percaya. Ya. Yohanes 2 ayat 23. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya, karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Percaya dalam namanya. Ini teks bahasa Inggrisnya, believe in His name. Ya, ada believe in, perbedaan ada kata in dan tidak itu bedanya besar. Ya. To believe in itu sungguh-sungguh percaya. Hanya orang yang sungguh-sungguh percaya, maka dia akan diselamatkan. Ya, tidak usah dibuka, Yakobus 2 ayat 9, bahkan bukan cuma kita. Setan pun juga percaya Tuhan ada. Setan pun juga percaya Yesus itu adalah Mesias, anak Allah. Ya. Orang yang kerasukan di Gerasa, begitu lihat Yesus, hai anak Allah yang maha tinggi, apakah engkau menghendak menghukum aku sebelum waktunya? Setan juga percaya akan Tuhan. Dan setan gemetar takut akan Tuhan. Nah, kita bukan cuma sekedar percaya,
Cuma sekedar percaya sama dengan setan, bisa percaya sama Tuhan Yesus. Tetapi kita betul-betul percaya dengan segenap hati kita. Ya, saya undang para pemain musik, worship leader, singers kembali ke atas mimbar. Saya akan bacakan closing statement saya. Closing statement, saat kita percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, mengalami pertobatan dan kelahiran baru, maka kita mendapatkan jaminan keselamatan, yaitu hidup di dalam surga untuk selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.